Salam Indonesia. Hai, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu, lancar ya puasa kita hari ini. Oke, saya Indah Ardina, senang sekali hari ini kembali bisa bersua bersama dengan Anda di Bincang Hari Ini dari Jogja TV, tradisi tidak henti. Kami menyapa bersama dengan tamu-tamu spesial yang hari ini sudah rawuh ya di studio kami. Ada banyak tamu, saya senang dong hari ini meriah gitu ya untuk bisa berbincang-bincang sesuatu yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi Anda. Persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan atau PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, kami membahas mengenai kebijakan penanganan konflik satwa monyet ekor panjang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita kayaknya datang ke sini untuk gibahin monyet ekor panjang gitu ya. Karena gibah orang dosa. Jadi monyet aja ya Prof ya? Enggak lah, tapi kita akan ngobrol mengenai hal ini. Ada sesuatu yang memang terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta, barangkali mungkin juga terjadi di mana-mana begitu ya. Tapi kehadiran konflik satwa monyet ekor panjang ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena memang harus ada langkah-langkah berikutnya yang akan segera dilakukan supaya teman-teman yang mungkin terganggu dengan adanya monyet ekor panjang ini bisa segera lega gitu. Baik, saya sudah bersama dengan Bapak Amir Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Salah. Ya. Saya lihat judulnya aja udah ketawa tuh. Iya Pak, oke. Makanya Pak, ini kayaknya kita datang untuk gibahin monyet itu tadi. Iya. Pak Amir sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat ini. Oke. Kok tambah berbobot? Oh iya Puasa-puasa Pak, ini. oke. Berbobot dan berisi mudah-mudahan. Makasih loh Pak Amir. Subhanallah. Oke, kemudian ada juga Profesor Dr. Insinyur Eko Teguh Paripurno MT, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Populer dengan sebutan Kang ET gitu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, baik. Nanti kita sekintal ya kalau berbobot ugi. Ini tandanya mudah-mudahan kita bahagia. Tapi sehat kan ya Prof? Iya, alhamdulillah. Oke. Beliau lebih nyaman dipanggilnya Kang ET kata Pak Amir. Iya, oke, baiklah. Sembah nuwun. Sudah rawuh di sini. Nanti kita juga akan tahu banyak atau Nyon Preson ya, sebetulnya ini sudah kategori bencana atau belum begitu. Karena kalau dilihat dari Bapak kita yang ada di sebelah sana, Pak Tumin. Pak Tumin sehat Pak Tumin? Alhamdulillah sehat. Monyet ekor panjang di sana apa kabar? Sehat-sehat. Ngatain ya Pak ya? Oke, baik. Hari ini sudah bikin ulah belum Pak ketika Bapak ada di sini tadi? Belum. Belum ya? Kan puasa. Puasa. Habis sahur tadi. Tuh kan Pak. Baiklah, Pak Tumin menika Lurah Kalurahan Pundong Sari Semen Gunung Kidul. Iya. Seberapa banyak Pak yang ada di sana monyet ekor panjangnya? Kurang lebih ya sekitar 500-an kakak lah. Kakak. Iya. 500. Berarti 1.000. Iya, sekitar 1000-an. Oh, banyak ya? Sampai 2.000 nih, 2 anak 1 istri. Oh gitu ya. Tuh kan, Bapak mamanya lucu semua. Bu Kiki pantesan di sana senyum dari Berarti tadi. pakai NIK, nomor induk ra. Oh iya bener. Iya. Seneng deh kalau ketemunya begini nih. Oke, Ibu Sukiani ST MMB atau lebih akrab kita sapa Ibu Kiki, penelaah teknis kebijakan Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu Bu. Sehat selalu, alhamdulillah. Ibu udah sering lihat monyet ekor panjang di beberapa desa yang diserang? Kalau dulu pernah ke tempatnya Pak Lurah, Ya. langsung melihat juga, tapi ya nggak ketemu Mbak. Oh gitu. Wedi kan ya. Maksudnya nggak deket gitu ya? Enggak, jadi modelnya mereka kan tidak juga bisa mudah ditemui sebenarnya. Oh nyumput gitu? Iya, gitu. Delik katanya? Gitu. Kalau nggak ada oke. orang, dia langsung jabuti ya Pak ya, jabuti lahan pertanian Singkong, warga gitu ya, singkong Oh, oke. atau apa gitu. Ini kayaknya kita pertama ke Pak Tumin dulu ya. Boleh. Biar Pak Tumin cerita dulu ya Pak ya. Ya, Sebetulnya kok ini saksi konflik mata ya saksi mata. Konflik satwa monyet ekor panjang. Salah satunya di Pundong Sari gitu. Apa yang terjadi di sana Pak? Ceritain dulu ke kita. Oh ya, untuk di tempat kami itu kera ekor panjang itu sebenarnya sudah dari dulu, tapi akhir-akhir ini sekitar 6 tahun ini menyerang ke lahan pertanian dan langsung ke tempat warga. Perumahannya? Perumahan. Di rumah-rumah warga? Iya, rumah-rumah Jadi lahan warga. pertanian dan rumah warga? Rumah warga. Oke, baiklah. Terus? Untuk di tempat kami itu yang jelas kera ekor panjang ini sudah benar-benar meresahkan. Dan untuk penanganannya dari kami sendiri
terutama dari warga masyarakat ini hampir kebingungan untuk cara Sudah kewalahan dengan menangani. hadirnya Iya. kera ekor panjang ini. Oke, baiklah. Tadi Bapak katakan sekira 1.000 lah, 1.000 ekor monyet gitu ya, yang berada di sana di 2.000. Pundung Sari. 2.000, udah tambah lagi Kan Pak? kakak tadi. Oh 1.000 iya, kakak. 500 500 kakak. kakak. Iya. Bapak jangan nambah lagi Pak. Kasihan yang ada di sana. Pak, jadi mereka itu menyerang, artinya merusak tanaman, Iya. enje, padi, sawah-sawah itu dirusak. Iya. Untuk diambil bulir Untuk- padinya iya, itu. untuk dimakan yang jelas. Jadi bisa menggagalkan panen masyarakat di sana. Iya, betul. Kalau di rumah apa yang dilakukan sama dia? Kalau ke tengah warga masyarakat itu ya lucu. Jadi untuk di tempat kami itu waktu Lebaran kemarin itu yang diambil Astor, Pak. Pak, saya tuh mau sedih. Astor, tapi ya, Pak iya, lucu yang- gitu loh. Ya, setiap masuk rumah itu yang diambil Astor semua. Bukan yang lainnya gitu. Bukan mengginang tuh ya. Nah, bukan makanan yang lain, tapi Astor yang diambil ke jadi Lebaran kemarin ya. tempat Lebaran nggak mau dia. Iya. Maunya Saya gitu. mau berakhir Makanan kan. lebaran lah, kue lebaran gitu. Itu kan ciri khas Lebaran loh. Oh, oke. Lebaran Astor. Jadi baik, diambil gitu. Iya. Oh, oke. Enggak dijual lagi tuh. Bapak ya, baik Pak, nyan Pak Apote ya Pak, kalau kita ketawa karena lucu ya. Iya. Tapi sebetulnya itu kan konflik ya yang Iya. terjadi di sana. Itu ngambil langsung dibawa pergi, Iya. sekaleng-kalengnya gitu. Iya. Oke, hebat loh ini ya. Sebetulnya dia baca, lo bisa baca ya, bisa mengenali gitu ya. Oke, kalau kemudian sama warganya nggak boleh, apa yang terjadi? Biasanya memberontak. Tapi kalau sebenarnya kalau kera ekor panjang itu kalau kita itu baiki sebenarnya ya baik juga, nggak mengganggu juga sebenarnya. Oh. Tapi kalau ibaratnya seperti manusia kalau disenggol ya dia balas disenggol kan gitu. Jadinya imbal balik. Karena dia nggak punya Iya, nalar itu ya, agak- karena itu bukan punyanya. Jadi betul sakit nembong ya Pak Ji? Iya. Oh, langsung ngambil gitu aja. Itu yang terjadi ya. Iya. Kalau yang dimaksud konflik di sini itu antar keranya sendiri atau kera dengan warga masyarakat. Jadi konflik dua-duanya. Oke. Konflik iya. Jadi antara warga masyarakat dan antara kera dan si kera itu sendiri. Ngoten. Jadi kalau kera itu konflik sesama kera, ini justru akibatnya ke warga masyarakat. Jadi imbasnya Mereka ke ribut kan, kita yang susah gitu ya? Iya kan. Ngoten. Oh, Jadi oke. konfliknya itu ya dengan warga masyarakat. Ya juga sesama Ya, kera iya, sendiri. dan sesama jenis kera ekor panjang itu Ini sendiri. sampai dengan menggigit dan sebagainya kalau untuk warga? Kalau sampai sekarang itu sampai gigit belum. Yang jelas enggak ya? kebanyakan hanya dipegangin gitu kan. Kebanyakan kalau cewek, kalau enggak ibu-ibu itu yang sering diganggu kan. Itu. Dia ganggu Aduh, Ada laki-laki. female-nya, ada female-nya dia. Oke, Milih, baik. berarti milih. Berarti keranya cowok itu kali. Kemungkinan Iya, kayak iya. gitu. Mau dikawinin. Jadi mungkin dia bisa menengarai ya, ini Iya. takut atau tidak dan sebagainya. Nanti biar Kang Ete yang jelasin soal itu ya, seperti apa dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan bagaimana ini bencana atau bukan. Tapi saya nggak tahu apakah ini personal aja sih. Kalau saya misalnya lihat kera yang tiba-tiba datang gitu, ya pasti takut gitu ya. Takutnya tuh dia diserang atau apa gitu. Karena kan itu yang suasana itu yang mencoba saya bayangkan untuk teman-teman yang ada di desanya Pak Tumin meresahkan gitu. Lebih-lebih kalau dia sudah masuk rumah dan kemudian menuti menopo-menoponya Pak. Iya. Kan yang dia kan tapi sampai HP, TV itu belum ya Pak? Ya? Belum. Oke, jangan Pak, jangan belum. Oke, baiklah ini yang terjadi di sana ya pemirsa. Jadi Anda setidaknya bisa membayangkan. Tapi kalau mau datang langsung ke desa sana boleh juga ya Pak ya, Boleh, biar siap. bisa menyaksikan sendiri gitu loh. Jadi Kenapa kemudian wisata ini kera ya. merasakan? Oke, baiklah. Saya ke Iya. Bu Kiki dulu. Bu Kiki ini ditangkap sama Biro Bu ya untuk kemudian dibahas di sesi ini karena saya yakin dan percaya pemerintah kemudian akan hadir kalau ada warga masyarakat yang sudah merasa terganggu dan sebagainya. Ekstrim memang serasa kalau hama mengganggu orang kan kadangkala misalnya tikus lah sampai ada lomba berburu tikus dan sebagainya. Tapi ini kan perlakuannya beda karena ini kera atau monyet ekor panjang. Apa yang mau disampaikan terlebih dahulu dari Biro Ibu? Baik, terima kasih kesempatannya.
Kalau dari biro kami sendiri itu telah melakukan inisiasi untuk menindaklanjuti urusan mengenai konflik monyet ekor panjang itu sejak tahun 2023. Nah, yang mana pada saat itu dari Pak Lurah itu menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti lah semacam aduan gitu ya. Sampai bersurat ya? Iya, Okay. didampingi dengan Pak ET bersama Walhi pada saat itu. Nah, kemudian kami menindaklanjuti dalam rapat koordinasi pada saat itu. Intinya kita akan menindaklanjuti dengan, karena Biro PIWP ini tugasnya adalah kebijakan ya. Kita perumusan kebijakan, kalau dari sektor kami itu ada lingkungan hidup, PUPSDM, PTR, kebijakan pembangunan berkelanjutan, sampai dengan urusan geopark ya. Nah, kemudian kalau yang menjadi spesifik yang kami ampu sendiri adalah urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, yang mana pada saat itu kita berkoordinasi dengan berbagai stakeholder ya. Nah, baik itu dari OPD terkait, kemudian sampai ke pakar, kemudian kementerian terkait juga, BKSDA ya. Nah, itu kita menindaklanjuti akan membuat ingup pada saat itu, instruksi gubernur untuk menindaklanjuti penanganan tercepat seperti apa dalam waktu dekat yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, di situ kemudian kami menaikkan surat, menaikkan surat ingup itu kepada Pak Gub. Namun pada saat itu Pak Gub malah meminta untuk audiensi. Langsung memanggil kami ini dari Pak Lurah diminta untuk hadir, kemudian dari PSMB, Pak ET dan Walhi pada saat itu kita akhirnya melakukan audiensi di Gedung Wilis tanggal 20 Oktober 2023. Nah, kemudian kami dalam surat itu menyampaikan beberapa poin yang kami rumuskan adalah yang terdekat. Itu kita perlu untuk sosialisasi pada warga, yang mana kita nggak bisa juga, jadi gini, perkembangan dari monyet ekor panjang ini untuk beberapa warga mungkin mungkin kalau tempatnya Pak Lurah tadi nggak sampai yang ekstrim ya, bahkan ada di satu tempat yang sampai membakar lahan, itu lahan pertanian untuk dibakar gitu ya. Nah, kemudian itu kan nanti menyebar, iya, karena ingin mengusir ya Mbak. Namun kan itu menjadi konflik lagi, nanti bencana lagi, kebakaran lahan dan sebagainya. Itu tidak menyelesaikan masalah ya. Sehingga kami perlu merumuskan itu sosialisasi ke warga, yang mana kita intinya begini, kita nggak bisa melawan, maksudnya kalau dia dilawan dengan tadi disampaikan Pak Lurah itu kan dia juga akan lebih melawan lagi. Kalau jadi kita perlu hidup berdampingan, paling tidak inilah selaras gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian kita juga perlu untuk melakukan membentuk seperti forum satwa gitu ya, yang dari teman-teman kalurahan dan sebagainya membentuk tim untuk inilah satgas satwa gitu, yang mana hal-hal seperti ini bisa kita tanggulangi dari bawah dulu gitu. Karena pemerintahnya kan kita perlu aturan dan sebagainya untuk bisa menindaklanjuti. Nah, kemudian di situ juga kita meminta dari surat yang kita masukkan ke Pak Gub itu mengizinkan untuk kita melakukan pemetaan sultan ground yang bisa dimanfaatkan untuk kita pulihkan habitat kepada monyet ekor panjang ini. Intinya nanti di situ kita tanami dengan pakan-pakan apa yang memang sesuai untuk karakteristik dari monyet-monyet yang ada di kawasan tersebut. Jadi dia dilokalisir di situ aja, jangan menyerang ke tempat lain. Iya, seperti itu. Intinya kan kalau dari konflik ini intinya makanan. Karena nggak ada makanan, makanya dia sampai ke warga, ke perumahan dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga perlu untuk pada saat itu segera untuk memberikan pakan darurat, Mbak. Intinya itu. Kemudian tadi forum itu udah terbentuk atau belum? Nah, nanti kita tanyakan ke Pak Lurah ya. Baik. Nah, kemudian sampailah dari Pak Gub itu di tanggal 20 Oktober 2023 itu menghendaki monggo Biro PIWP untuk menjadi koordinator lah untuk bisa menindaklanjuti hal ini kepada OPD terkait. Nah, kemudian di awal tahun 2024 kemarin kami mengkoordinasikan kembali hasil dari audiensi. Namun ada beberapa hal yang memang perlu untuk dilakukan kajian. Nah, kalau kajian yang kemarin sudah dilakukan juga oleh DLHK, yang mana pakan-pakan itu ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu apa saja yang perlu dilakukan itu sudah ada. Nah, saat ini mungkin kita akan ini Mbak, sebenarnya kayak monyet ini kan statusnya di endanger kalau menurut IUCN ya.
kemudian dia apendik 2, statusnya tidak diperdagangkan dan sebagainya, itu akan ada konflik lagi kan, maksudnya di mungkin nanti lembaga swadaya masyarakat yang memang konsen ke urusan satwa itu kan mungkin kalau dengan perdagangan dan sebagainya tidak menjadi pemecah masalah gitu ya. Nah, sehingga kalau saat ini perlu sebenarnya kita membuat aturan bahwa si monyet ekor panjang itu statusnya apa dulu di DIY ini? Apakah dia akan dilindungi atau itu termasuk hama? Nah, itu salah satu yang harus kita dasarkan dulu. Karena kalau misalnya dia masuknya hama, berarti kan ada penanganannya untuk hama gitu ya. Tapi kalau dia dilindungi seperti apa untuk penanganannya, itu juga perlu roadmap-nya seperti itu ya. Nah, kalau kemarin dari kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di LHK itu belum sampai ke situ. Nah, kemudian menurut Permen LHK nomor 48 tahun 2018 itu kan pengaturan untuk kehutanan itu adanya di tingkatnya di provinsi ya. Sehingga kalau dari teman-teman kabupaten itu juga kemarin kita beberapa kali koordinasi meminta untuk bisa ini ditarik ke level provinsi. Nah, kalau misalnya alternatifnya seperti ini, di LHK itu kan dia mempunyai fungsi untuk teknisnya ya. Misal kami di biro itu kebijakan sektornya langsung ke lingkungan hidup. Nah, itu juga bisa ditarik ke kami. Nah, nanti mungkin akan kita tindak lanjuti lagi pembentukannya seperti apa. Harusnya tetap ada SK tim untuk dari tingkat level provinsi sampai kabupaten sampai desa yang kita bisa lakukan apa saja kolaborasinya bersama yang tidak lanjut seperti apa nantinya. Seperti itu, Mbak. Jadi ongoing menuju ke sana ya. Nah, untuk itulah ada acara seperti ini supaya ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Baik Ibu. Tadi Ibu mengatakan bersurat sudah sampai bersama dengan forumnya Kang Ete. Nanti Kang Ete akan cerita ya ke kita bagaimana kok mendampingi teman-teman yang ada di sana. Pak, ini masih mengkorek-korek informasi Pak Amir, nanti Bapak akan menghentikan ya. Enggak saya. Saya tahu kok Pak bahasa tubuhnya gitu untuk bisa melihat seperti apa sebetulnya kebutuhan untuk segera tindak lanjut dan peran Dewan seperti apa. Pemirsa tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Indah Ardinda, masih bersama dengan Pak Amir, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, kemudian Profesor Dr. Insinyur Eko Teguh Paripurno MT, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Nanti Kang Ete akan menghentikan juga ya apa kemudian yang dilakukan teman-teman di UPN Veteran Yogyakarta. Pak Tumin tadi sudah cerita ke kita seperti apa kehadiran monyet ekor panjang yang ada di sana, 500 kakak, sekitar 1000 monyet yang cukup mengganggu warga, tapi bagaimana caranya bisa hidup berdampingan dan sebagainya. Bu Kiki dari Biro, Bu Sukiani STMMB, penelaah teknis kebijakan Biro PIWP2 DIY. Kita tahu juga apa usahanya dan sebagainya, meskipun belum sampai ke poin utamanya yang kemudian diharapkan sama teman-teman, di mana kera ekor panjang ini sudah cukup mengganggu ya ketika berada di wilayah-wilayah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Tumin ini kan lokasinya salah satunya ya Bu Kiki. Iya. Ada banyak sebetulnya di berapa tempat yang jelas kalau di kabupatennya itu masuknya Gunung Kidul itu hampir semua. Kemudian Kulon Progo, Bantul juga gitu. Nah, kemudian Sleman yang arah berarti hanya kota yang tapi dia masih ini nggak lah ya karena lahannya masih banyak ini ya hutan-hutannya. Jadi mungkin dia tidak menjadi ini ya. Yang seperti saya bertanya supaya kita bisa memetakan bahwa ini cukup mengganggu karena sudah ada di beberapa kabupaten yang terserang semua. Begitu ya Bu Kiki? Kang Ete cerita dong ke kita sekarang. Kalau satu kera yang lucu sekali dikasih pakaian apa dan sebagainya mungkin buat mainan ya. Cuman kalau sudah 1000 menyerang warga dengan pertanian yang diganggu dan sebagainya, saya pikir ini juga sudah menjadi sesuatu alarm kita sudah nyala gitu. Apa yang mau disampaikan? Makanya disebutnya jadi konflik satwa. Sebenarnya kalau agak mundur ke belakang itulah konflik perebutan sumber daya. Kalau konflik perebutan sumber daya. Kera dan warga dalam konteks makan. Nah, di kera sendiri tadi disebutkan ada konflik juga perebutan. Di warga juga ada konflik juga. Malah lebih keras sebenarnya di orang. Sering penggusuran itu bentuk konflik sumber daya. Nah, poinnya bagaimana kita berbagi sumber daya antara
kera dan warga. Ketika itu dilakukan, masing-masing punya relung kebutuhan kera tercukupi, kebutuhan warga tercukupi dengan segala keterbatasan. Ini menjadi pekerjaan rumah. Karena pada dasarnya kalau itu tidak tercukupi, kera juga melakukan adaptasi. Tadi astor dan jenis makanan sebenarnya bukan makanan kera, tapi ada adaptasi yang dilakukan. Iya. Kok jadi dia doyan makanan manusia ya? Iya. Nah, manusia juga begitu, karena keterbatasan juga ada adaptasi, misalnya masuk ke ranah lahan habitat kera. Nah, bagaimana kita itu bisa mengatur dalam konteks hidup bersama ya kera, keanekaragaman kebutuhan itu dilakukan. Nah, maka kalau tadi di rerasan swasta butuh perda, ya perda yang mengatur kehidupan bersama antara satwa dan manusia yang saling membutuhkan masing-masing pada ruang yang sama, tapi sumber dayanya akan berbeda. Nah, pemenuhan kebutuhannya misalnya kalau kera ya jangka pendeknya makanan dengan berbagai jenis di satu tempat. Di orang juga bagaimana mengelola, misalnya jadi tim siaga satwa yang tidak menempatkan menjadi dia menjadi hama, tapi bentuk yang lain. Ada adaptasi tanaman yang harus dilakukan yang tidak dimakan kera, tapi juga yang memang disedekahkan untuk kera itu jenis makanan sampai pada level keseimbangan itu terjadi. Nah, tadi Buki menyampaikan bahwa di DIY tentu tidak ada ruang kosong yang ini. Yang ada ruang-ruang bagaimana sebenarnya ada aturan kolaborasi itu memungkinkan terjadi. Apakah di ruang-ruang tanah sultan itu bisa dikelola gitu, bagaimana mengelolanya. Lantas di Taman Nasional bisa dikelola, bagaimana mengelola. Keharusan-keharusan berbagi sumber daya agar itu bisa dilakukan. Nah, karena semuanya adalah pola adaptasi, ya, kita juga sebagai manusia memberi ruang pada kera dan juga bagaimana agar kera tidak melakukan adaptasi ke arah yang invasi. Okay. Ini juga perlu dilakukan. Jadi sebetulnya kalau dia sudah dilokalisir dalam sebuah tempat dan makanannya tercukupi, dia tidak akan invasi ke manusia. Masalahnya itu boleh jadi kita terlalu invasi dari sisi ruang, kita invasi juga dari jenis kebutuhan makanan. Nafsunya kera sebenarnya makanan aja, kita kera nggak punya nafsu yang lain. Oke, jadi dia sebetulnya hanya cari makan. Pak, nggak apa-apa terus dia duduk-duduk di situ nonton TV gitu, nggak tahu? Enggak. Pak Tumin saya serius belum nanya, enggak kan? Ngambil makanan pergi. Oh, jadi sebetulnya dia tuh tinggal di mana? Besok kita cari sana. Di hutan-hutan, Pak? Iya. Survei lapangan. Iya, di hutan ya, Pak? Iya, di Oh, jadi sekitar sana masih banyak hutan. Enggak, kok tahu kalau di hutan? Ya, Pak, makanya saya tanya, Pak, tinggal di mana sebetulnya itu kera? Pernah Pak ngindek kera nih, Pak, nonton Buntingan? Jadi pegunungan di tempat saya kan pegunungan biasanya di situ ya, Pak. Oh, iya. Jadi kalau sebetulnya di situ sudah ada makanan yang mencukupi, dia nggak pindah ke Pundung Sari gitu loh. Gitu ya, Pak? Oh, atau mungkin memang Pak, manusia banyak yang cari makan di hutannya juga gitu, seperti tadi katanya Kang Eti gitu. Oke. Kang Eti ini udah masuk bencana belum? Sebagai ancaman belum, tapi kalau bencana itu menjadi satu kondisi darurat, kolaps, ya rasanya belum. Ya, tapi kita nggak usah harus menunggu sampai sudah ya. Nah, makanya tadi ini harus segera diantisipasi. Harapannya proaktif agar posisi keseimbangan itu segera dilakukan. Kalau enggak ya akan konflik akan berkelanjutan, dan ketika itu salah satu kondisinya darurat, terutama dari sisi manusia, maka itu jadi kita sebutnya menjadi bencana darurat terhadap aset warga yang betul diinvasi oleh monyet ekor panjang ini gitu. Oke, baiklah. Sementara ini belum, Mbak. Baik, nggak usah ditunggu lah kita masih. Iya, mudah-mudahan jangan sampai sudah punya
apa namanya formula paling baik untuk menangani hal ini? Monggo Pak Dewan. Nah itu jawabnya. Iya. Gini, maksud saya gini Monggo, loh, Pak Dewan. maksud saya. Nggih. Kita merasa terganggu dengan enggak dengan kera ekor panjang. Kalau dari Pak Tumin rasanya Pak terganggu. Lurah, kita warga merasa terganggu enggak dengan adanya kera ekor panjang? Terganggu. Terganggu. Karena tadi merusak tanaman, Iya. ambilin macam-macam. Pertanyaan yang kedua, Keranya terganggu. keranya terganggu enggak dengan adanya manusia? Pernah nanya sih kenapa? Dia sebenarnya kalau di luar gitu. kita kayaknya dia udah rapat juga sih. Nah, maksud saya gini loh, maksud saya ini, Iya. maksud saya kera ekor panjang itu sebuah komunitas dan nilai sosial kalau lihat ya, pernah jagongan dengan kera ekor panjang? Kalau jagongan ngobrol belum? Oh, belum. Tapi kalau lihat apa? Oh iya sering Pak. Tapi komunitas itu Iya, kenceng banget. koloni. Itu adalah kita bisa mencontoh kera ekor panjang itu dalam hal komunitas sosial Kekompakan. atau kompakan. Iya. Kekompakan. Nah kalau saya ya berpikir ini jangan dijadikan bencana, karena kita yang merusak sendiri kok. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya manusianya duluan. Nah iya, ekor panjang juga begitu. Loh, kamu tempat di sini gimana? Buat rumah sini itu dulu rumah saya, sejak nenek moyang saya, kan gitu. Merasa ganggu, diambil buffernya, kurmanya atau apa ya wajar dong gitu. Oke. Tinggal mindset kita Pak Lurah, kita itu apa yang disampaikan oleh gubernur betul, tanah-tanah kita, Sultan Ground dan sebagainya yang bisa dioptimalkan di situ itu. Dan kera panjang itu, saya hari ini membela kera panjang ya, ekor panjang hari ini. Itu juga menyebarkan bibit-bibit buah-buahan kemana-mana, dimakan, dibawa kemana-mana gitu. Gitu. Enak nggak dagingnya? Enak nggak? Kera Daging panjang, apa nih, Pak? kera Daging panjang, kera. ekor panjang enak nggak dagingnya? Aduh, kurang tahu. Oh, Pak. kurang Karena tahu. belum pernah makan ya Pak? Iya. Karena di TV saya nggak mau cerita. Oh oke. Ya kan ada yang menembak Pak, biar nanti untuk mengurangi komunitas itu biar membantu petani. Oh. Nah, itu juga harus diantisipasi. Maka sekarang ini kira-kira ekor panjang itu kan bisa kita optimalkan kaitan dengan wisata. Kita buatlah lahan kira-kira yang berapa ratus hektar di Gunung Kidul atau di Bantul. Ternyata sawah mereka, alun-alun kera ekor panjang itu kan sudah dirampas oleh kepentingan ekonomi masyarakat. Contoh misalnya, saya sebutkan aja ini agak ekstrim, jalur Jalan JJLS itu ya, itu berapa hektar, berapa meter sudah dirampas. Rumahnya yang indah dengan pohon-pohon yang besar itu kan dirampas. Jadi yang salah manusia atau keranya? Kok kira menyalahkan kera? Kera juga menyalahkan manusia loh kalau dia juga berpikir. Oke. Gitu loh. Jadi ini secara jujur kita menyalahkan masalahnya. Oh gitu lah ya. iya Oke. makanya gitu. Ya. Makanya kita sebagai anggota dewan ya jangan kebiahuya. Saya juga bela kera hari ini. Meskipun ada Pak Prof ya. Ya, oke. Iya, tapi kan harus Saya yang netral aja. Ya. Jadi kita mau cari jalan yang paling baik ya, supaya jalan bisa jalan paling harmony in diversity gitu. Nah, terbaik. Yang kedua, ini juga harus diantisipasi dampak-dampak penyakit yang ditimbulkan oleh kera ekor panjang itu. Saya itu udah lama Mbak di dusun Dodokan ya saya sebutkan. Dodokan Pak Lurah, Dodokan itu perbatasan antara Pelayan dengan Dari Gunung Delingo. Kidul? Dengan Delingo, Pelayan dengan Delingo. Oh iya, oke. Malam-malam saya sebelum jadi anggota dewan tahun 90-an pakai motor itu malam-malam pas bulan terang sekali itu ya. Purnama. Itu purnama itu ya ada segerombolan kera. Dan cukup banyak bahasa lebih dari 1000 waktu itu ya. Dan ada komandonya itu di pinggir-pinggir itu. Kita mau lewat juga wedi. Satlantasnya, Pak. Ya satlantasnya itu. Jadi Itu mereka juga ini ya. Ya itu karena apa? Mereka imigrasi pindah ke hutan yang punya UGM itu, Bro. Jadi ini kan perlu diantisipasi. Tapi sekali hewan kera itu kalau nanti sampai disakiti, Dia balas. itu membalasnya luar biasa. Dia kan bisa sampai merusak. Wataknya seperti manusia, lebih kejam daripada kalau kita tahu lebih kejam daripada kera tadi. Nah, Oke. itu. Baik. Nah ini kan seperti itu. Ya, jadi artinya apa Pak? Dengan kondisi semacam ini sebetulnya apa yang tadi pun dikatakan Pak Amir itu kan menggugah kita ya. Iya. Ya bahwa ya memang manusia jangan mengganggu dia. Kalau Iya. kemudian sudah terjadi segala sesuatu yang kemudian memang untuk masyarakat, berarti harus ada jalan terbaiknya. Ya artinya membangun itu oke, membangun itu kan usaha sadar untuk memperbaiki itu. Oke. Kita kan harus sadar itu, nggak jalan juga harus sadar. Nah jalan yang kita buat itu kira-kira mengganggu komunitas perkeraan tadi tidak, ini kan perlu dihitung. Kalau mengganggu berarti kita harus ada
ada alternatif. Nah ini sudah muncul, kalau tadi Pak Lurah ngendiko kalau ngambil buffernya, ya. Tapi di salah satu Kapanewon di Linggo Pak Prof, itu sampai ikut, ikut apa itu, gotong royong mantenan loh, ngambil lemper macam-macam itu. Oh, iya. kamu tak diundang. Itu nggak diundang itu, okay. Terlalu banyaknya gitu. Berarti kan harus ada percepatan. Oh ya, gitu. Itu ujian untuk segera diselesaikan ya? Oh iya, biar menjadi edukasi untuk anak-anak. Itu loh Kera, yang dulu katanya keturunan kamu itu yang pemahaman itu kan gitu. Teori evolusi gitu ya Pak? Evolusi, terus yang kedua nanti untuk acara yang lainnya, edukasi, terus nanti untuk wisata. Mungkin wisata? Wisata iya. Oke, baik. Bu Kiki, ini sinyal dari Dewannya seperti ini, cuman kayaknya kita break dulu Bu, supaya saya nanti nggak nge-break Ibu lagi gitu ya, masih ada 2 sesi, tenang aja. Rasa-rasa soal kera ekor panjang masih punya waktu. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi, masih akan bicara mengenai kebijakan penanganan konflik satwa monyet ekor panjang di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, baik. Mudah-mudahan informasi yang kami bawa untuk Anda hari ini mengenapi informasi yang Anda butuhkan ya. Khususnya mungkin Anda yang terdampak adanya monyet atau kera ekor panjang. Bagaimana kebijakan penanganan konflik satwa monyet ekor panjang di daerah Istimewa Yogyakarta ini segera sama-sama bisa kita rasakan. Baik itu mengenai aturan-aturan yang ada ataupun langkah konkretnya. Pak Dewan, terima kasih tadi Bapak juga sudah menghentikan ya mengenai apa sih sebetulnya yang terjadi. Ya mungkin kera-kera itu juga terganggu karena adanya beberapa pembangunan dan sebagainya. Tapi kan bukan hanya pada masalahnya, justru yang sekarang kita cari adalah bagaimana solusinya. Jadi tadi Bapak sampaikan dukungan Dewan apa dan sebagainya, nanti ditangkap sama Bu Kiki dan kawan-kawan. Ada kerjaan lagi Bu, PR lagi Bu yang harus segera diselesaikan gitu. Oke, Kang Ete nanti genapi lagi ya informasinya. Tapi saya tanya dulu ke Pak Lurahnya nih, Pak Tumin ini. Pak Tumin, benar tadi Pak Dewan kan katakan ini jangan-jangan mereka memang terganggu dengan apa yang dilakukan oleh manusia dan sebagainya, tapi nggak fokus ke itu saja. Yang sekarang terjadi di Pundong Sari, kalau kemudian manusianya gregetan nih Pak sampai ditembak dan sebagainya, pernah ada yang seperti itu Pak? Ada. Pernah ya? Iya, pernah. Oke, baik. Apa yang dilakukan kera? Bales betul? Di tempat kami itu untuk kera ekor panjang itu pernah terjadi ditembak, itu diambil turuh dengan kawanannya diambil terus diobati oleh teman-temannya. Itu pelurunya diambil terus dipakai daun ditutupi untuk penyembuhan kera ekor panjang itu. Dan maksudnya ngambil kera juga? Iya, diambil kera. Dan sepintar itu ya mereka. Iya. Kalau ada yang meninggal itu sama seperti kita semua nangis. Jadi sepanjang malam dia nangis, akhirnya akan menjadi resah warga masyarakat. Malah tintrim ya Pak, iya. Banyak kera yang lagi nangis itu terdengar. Kalau ada yang buru sampai ada yang meninggal itu. Yang nembak rumahnya diserang? Iya, rumahnya diserang. Terus kalau sampai ada keranya yang meninggal ya itu sepanjang malam itu kera itu pada nangis di semenjak itu nggak ada lagi yang nembak. Iya. Semenjak itu udah nggak ada yang berani. Jadi Pak Lurah tidak mengatakan Pak Yo berperang melawan kera ditembak nggak gitu ya? Enggak. Jelas enggak ya? Iya. Oke, baik. Bu Kiki sudah ada belum sih sebetulnya ini kera masuk binatang dilindungi atau tidak? Kalau yang dilakukan DIY sendiri belum ada mengkaji sampai itu ketetapannya nanti akan seperti apa. Nah itu tadi yang saya sampaikan, kalau dari kajian yang sudah dilakukan hanya berupa ini hasilnya adalah pakan apa yang dalam jangka pendek, menengah, panjang. Ketemunya apa pakannya? Yang jelas ini sebenarnya pisang apa namanya kolonjono apa gitu. Nah itu ada sendiri ininya. Iya. Suket. Iya. Tadi yang astor nggak termasuk ya? Yang jelas makanan-makanan memang dia makan gitu sih Mbak, seperti itu. Nah kemudian satu tadi yang disampaikan Pak DPR itu Pak Amir, bahwa di Delingo tadi, nah sebagai informasi kalau secara ekonomi itu informasinya adalah 101 kakak itu terdampak dia mengalami kerugian 329 juta sekitar segitu dengan setahun dalam tahun 2024 kemarin. Kemudian itu untuk luasan hektarnya 45 hektaran Mbak. Nah itu kan kalau misalnya satu Kapanewon, nah kalau di ini kan sudah banyak banget kan. Nah itu
kerugian yang harus ditanggung masyarakat juga signifikan sekali. Sehingga perlu sekali untuk kita segera menetapkan tadi apakah ini statusnya apa. Nah kemudian setelahnya status itu ditetapkan, kemudian kita kan akan mengikuti apa langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Sebentar, yang bisa menetapkan ini statusnya apa siapa? Kewenangan itu ada di mana? Nah, kalau kewenangan tadi seperti saya sampaikan itu kan masuk di Permen LHK ya, adanya di ketetapan provinsi. Nah, karena adanya di provinsi bisa Pak Gubernur. Nah, mungkin nanti misalnya tindak lanjutnya bisa dari Dinas Teknis di LHK-DIY atau di Biro PIWP yang mengampu sektor kebijakan mengenai lingkungan hidup. Oke, baiklah. Gitu. Prof, monggo. Iya. Ada baiknya saya peraturannya pada peraturan daerah ya, jadi tidak urusan gubernur untuk memulai menetapkan sehingga nanti memungkinkan kerja-kerja kolaboratif antar teknis dan lembaga-lembaga lain yang ada di DIY itu mengikuti. Tapi saya sendiri berharap tidak menempatkan itu sebagai sebuah hama atau musuh, tapi memungkinkan bekerja sama, berbagi ruang seperti itu. Karena itu masih mungkin dilakukan, antisipasi. Ya, masih mungkin diantisipasi. Jadi poinnya ke Perda? Ya, poinnya ke Perda untuk mengatur bagaimana semua pihak itu menempatkan hidup bersama selaras ancaman kalau di gunung, kalau di kera gitu, sehingga turunannya adalah bukan kerja-kerja menghabisi, menginvasi, tapi kerja-kerja untuk ayo hidup bersama, dan itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh semua pihak ya, kehutanan, pertanian, perekonomian, pariwisata, untuk masing-masing perannya, termasuk juga lembaga-lembaga ada perguruan tinggi, lembaga usaha mengambil ruang peran yang payungnya itu kan, payung besarnya memang sudah ada kan, Mayu Hayuning Bawono, tapi turunannya seperti apa. Nah, perguruan tinggi juga urusan-urusan penelitian, pengabdian masyarakat, KKN itu juga bisa dimobilisir ke situ ketika itu dicanangkan. Ini loh satu yang memang perlu ditangani di Jogja. Ya, di Jogja bareng-bareng. Ya, biar istimewanya itu tetap gitu. Oke, baiklah. Kalau tadi poinnya ke Perda, saya ke beliau sekarang. Monggo, apa yang mau dilakukan teman-teman Dewan, khususnya Komisi C? Ya. Wakil Ketua ada di sini. Penyeimbang tawazun itu bahasanya Agomo Pas Poso Pak Lurah itu begitu. Jadi saya sudah sering menyampaikan, ayolah penghijauan itu memang kan ada ilmunya, tidak hanya sekedar menghijaukan gunung saja seperti yang ada di Gunung Merapi. Ada berapa pohon yang harus kita optimalkan. Kalau misalnya nanti ada gerakan bareng-bareng ya Bu Yawin ya, ini kan sebetulnya kehilangan pohon-pohon yang besar kita itu, ada pohon randu. Randu itu ada buahnya kapuk itu loh kan, kalau masih muda enak itu Mbak nanti Mbak Indah. Ada pohon beringin, ada buahnya. Itu salah satu alternatif yang akan menjaga, pertama menjaga permonyetan tadi. Oke. Yang kedua, ini menjawab pertanyaan tadi, makanannya apa gitu iya, ya? menjaga air, sumber daya air kita itu yang menahan itu. Ada pohon yang untuk canguk itu apa Bu namanya? Kacang benguk itu. Nah itu banyak ya, ada randu, ada pohon beringin. Kalau misalnya yang cepat instan itu ya misalnya talok itu. Saya kira ini penting untuk kita diskusikan. Jambu, ada jambu monyet gitu. Nah, sekarang jambunya hilang, monyetnya tinggal monyetnya. Gitu. Padahal jambu monyetnya juga diambil manusia. Gunung Kidul itu adalah sumber jambu monyet yang top hasilnya gitu. Sekarang kan dihilangkan. Ambil metenya Pak sama manusia. Makanya ini kehilangkan. Maka tadi tinggal monyet tadi, jambunya sudah hilang. Nah ini kan perlu ada reboisasi, ada gerakan ke sana sesuai kebutuhan manusia gitu, kebutuhan manusia, kebutuhan permonyetan tadi gitu. Ini kan saya kira penting untuk kita lakukan. Nah sekarang mau bantu dinas lingkungan hidup dan kehutanan, bantu pohonnya masih kecil-kecil lah, gunanya apa itu? Ya sekalian sing serius itu loh. Ini biar dengar ini ya. Serius yang panjang, yang tinggi sekalian, yang bisa dinikmati. Pasrah ke itu teman-teman.
Itu loh. Ya, tadi yang gayam tadi misalnya. Gayam itu kan sebetulnya bisa menjaga air, ada buahnya. Nah, buahnya itu kalau dikupas terlalu sulit. Jadi kalau diserahkan monyet, mereka asik di situ. Padahal di sini memang kecil gitu loh. Bagian dari menjaga ritme. Asik begitu kan jadi nggak invasi ya, tempat manusia gitu. Oke. Ini penting gitu. Nah bisa, ini salah satu yang paling nggak usah pakai biaya-biaya. Anak-anak kita, Bu India, anak-anak kita SD atau orang yang wisata, ya udahlah sisa-sisa buah yang dimakan itu di rumah, ya sudah dibuang aja di hutan, biar tumbuh apapun. Itu saya kira penting di situ. Itu, Oke. Tapi ini perlu proses ya Pak. Kaitannya dengan perda tadi gimana Pak? Dukung masalahnya? Enggak, prosesnya itu ya mulai dari kita itu. Betul. Menjaga lingkungan gitu loh. Ya. Nah yang mensponsori dalam hal seperti ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Penting di situ. Terus bagi kita, ya kita nunggu Pak Prof tadi, Mbah Lurah dan lain sebagainya kan penting ini. Berarti harus ada payung hukum yang bisa melindungi, menjaga, melestarikan hubungan antara permonyetan dengan manusia tadi. Atau cukup sekarang belum ada perda, cukup ada peraturan gubernur Ingup kalau tadi, misalnya ya misalnya atau Ingup tadi. Nah, biar apa? Biar kita itu sebagai anggota dewan gitu ketika mau advokasi anggaran itu nggak repot. Oke. Satu kadang-kadang nih Pak Prof, ini negara kita negaraku itu mau membuat anggaran kok rumitnya minta ampun. Nah ini kan perlu ada perubahan mindset. Kadang-kadang kita itu ini ada aturan ini. Ini masyarakat itu gelak ngeleh ini. Permonyetan juga butuh makan ini. Kan itu maksud saya itu. Ketika mau anggaran Mbak Ida, misalnya Ibu mau beli pisang kluthuk aja yang murah itu. Pos panjang Sungai Oyo itu tanami kluthuk. Itu nilai ekonominya bagus loh. Satu, nggak usah merawat. Terus daun pisang yang untuk lemper sekarang ini di Jogja sudah mulai hilang. Oke. Nah, terus nanti orang mau makan pisang kluthuk isogah karena bijinya banyak. Biar nanti monyet-monyet yang merek ekor panjang itu menikmati itu gitu. Betul. Gitu. Ya. Nanti kalau yang ditanam sesuatu yang enak-enak juga yang ngambil manusia lagi, monyetnya kayak bagian gitu ya. Iya. Ya kan? Kang Ete? Iya. Perbuatan aset. Jadi akhirnya dia ngambil yang pakai merek. Oke, baiklah. Satu sesi lagi ya. Kita bicara. Ya, baik. Mungkin tidak sesederhana yang hanya kita pikirkan. Jadi kalau Pak Tumin, Pak Lurah ini cerita, misalnya ada seperti ini, dan sebagainya. Oh kan tinggal digini. Oh enggak gitu. Ternyata tidak sesederhana itu. Memang banyak yang harus kita pikirkan dan kemudian kita lakukan. Tapi kita mesti nyengkuyung ya, supaya ini bisa benar-benar menjadi langkah nyata hidup bersama dalam sebuah harmonisasi yang indah. Satu sesi lagi untuk Anda. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, ini sesi terakhir dalam acara Bincang hari ini, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan atau PIWP 2 Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih juga bicara mengenai kebijakan penanganan konflik satwa monyet ekor panjang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Tum ini dari tadi sebetulnya mendengar Pak untuk juga kira-kira negara mau ngapain ya, Pemda DIY-nya mau ngapain ini supaya semuanya bisa teratasi gitu. Kalau kadang-kadang guyonnya Pak manusia gelut sama manusia gitu udah kayaknya wajar-wajar aja gitu. Tapi ini yang gelutnya sama monyet ekor panjang ya Pak ya. Oke, yang sudah 1000 jumlahnya di sana. Tapi usulannya Pak Dewan tadi mengatakan kecuali perda dan lain-lain, sekarang sudah sampainya di Ingup ya. Belum juga terbit. Belum juga ya. Jadi masih ongoing ya. Kemarin itu kita sudah rapat terakhir ya Pak ya. Kita tuh mau menentukan Ingup di situ. Oke. Tapi ada salah satu OPD teknis yang bukan tidak setuju sih, dia takut bahwa itu tidak bisa dilakukannya. Sehingga kemarin itu minta nunggu kajiannya selesai yang dari DLHK. Nah, kemudian saat ini sudah selesai tapi juga belum tertindaklanjuti. Nah, jadi kami juga sebenarnya apa harapan panjenengan yang dilakukan Pak Dewan? Kalau mungkin gini, karena tadi kalau Dewan kan intinya harusnya Raperda ya levelnya ya. Ya mungkin nanti bantu untuk komunikasi ke tingkat pimpinan seperti itu kalau yang kami. Ini bagian dari komunikasi loh ini. Nanti dengar ini. Oke, baiklah. Gitu. Itu keresahan itu sudah muncul di sini gitu ya. Tapi nanti siap ya Pak support ya untuk komunikasi ya. Datang dengan proposal nggak siap? Oke, baiklah. Siap. Sudah ditangkap Bu. Siap. Jadi begitu ya. Yeah. Jadi supaya semuanya bisa running well ya.
Ya. dan langkah nyatanya itu akan bisa Iya. terwujud nyata gitu. Biar Pak Tumi dan kawan-kawan nggak resah lagi gitu. Iya. Ini udah mau lebaran lagi Pak, jangan beli yang ini. Ya kami kan yang paling di bawah kan menunggu. Oke, Yang baiklah. jelaskan itu. Tapi ada nggak Pak anggaran untuk beli monyet ekor panjang dari APBKAL? Beli makanan. Makan Jadi darurat Dari tadi. kelurahan. Dari kelurahan. Dana Pernah kelurahan. menganggarkan belum? Belum. Belum. Nah, Bisakah itu Pak Dewan? ya tergantung sama beliau itu. Oh ini anggaran desa itu paling luas kok kelurahan itu. Oke. Iya. Baik. Jadi sebetulnya ini hanya tadi Kang Ete kan mengatakan ini sebetulnya hanya sumber daya ya. Iya. Masalah sumber daya yang diperbutkan antara manusia dengan Iya. koloni monyet itu. Iya. Maka tadi yang saya sebutkan beliau biar nanti menanam pohon-pohon yang sudah mulai hilang. Tadi yang bisa dinikmati oleh permonyetan tadi. Nanti bisa komunikasi dengan teman-teman. Bisa nggak kita rancang, misalnya dengan bantuan BKK atau apa ya sangat mungkin itu. Apalagi ini Dana Es juga ada di sana. Oke. Boleh dong. Baiklah. Iya. Kang Ete apa yang mau disampaikan Kang? Ya, karena sekarang terjadi maka ada kebutuhan penyelesaian darurat, Iya. ya, kayak menyediakan makanan instan dalam tanda petik ya. Cepat Lantas gitu ya. cepat, lantas menanam makanan-makanan instan sampai yang jangka panjang yang besar itu bisa dimulai dari sumber daya yang dana desa sampai perda, dan saya pikir semua pelaku ya, ada media massa, ada perguruan tinggi, ada LSM. lembaga sosial, nah, itu bisa mengslot itu gitu. Bahwa kita biasanya membantu untuk berantem antara orang dengan orang ya. Ya. Kasus penggusuran, kasus Iya. apa gitu. Nah, sekarang ada loh ini satwa dengan orang yang butuh ditangani, jadi ada slot untuk partisipasi di sana. Nah, selagi juga dari desa sampai provinsi ada aturan mainnya sehingga tidak masuk ke jebakan Batman salah ongkos misalnya. Nah, saya pikir itu bisa dimulai sekarang. Saya sebagai perguruan tinggi ya bisa penelitian pengabdian masyarakat, KKN, itu dikampanyekan kayak itu. Jadi daripada ngecat kuburan ya nanam pohon yang mulai dari pisang, jambu, kluthuk dan seterusnya. Karena ini lagi urgent gitu ya. Mungkin besok Prof, saya potong. Iya. Bisa nggak dengan dokter hewan? Oh iya. Misalnya mengurangi, ya biar mereka KB lah, ada obat yang bisa diberikan. Oh, sterilisasi. Alamiah gitu loh. Oh ya. Ini kan Kalau ya, selama ini kan pada kucing ya. Ah, iya. Ini monyet juga gitu ya, Nyamuk supaya juga. dia Iya. nyamuk ya. Nah, Oke. itu. Oh ya, ini satu ide ya. Jadi nanti dinasnya apa ini? Peternakan. Dinas Peternakan. Iya. Kalau itu tuh yang tadi disampaikan Pak Amir sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh teman-teman BKSDA sebenarnya Mbak. Oh pernah. Kalau BKSDA. berdasarkan oke. rapat koordinasi kita yang sudah pernah kita laksanakan. Namun itu kan satu ekor tuh kan perlu dana untuk sterilisasi itu 2 juta per ekor. Nah, mahal. pendanaannya itu yang menjadi kendala juga Mbak. Jadi kemarin juga disampaikan untuk pohon-pohon yang ditanam itu salah satunya nanas untuk mengurangi kesuburan dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi rekomendasi dalam pakan yang Malah enak itu nanas itu. Nanti monyet Berarti orangnya malah yang makan. Orang dong. mau gitu kan Pak. Cari makanan yang Pak, dia doyan nggak nanas Pak? Jauh. Bentar, tanya ke Pak Tumin tuh. Eh, Harusnya doyan, doyan dong. doyan juga. Yang tidak mau itu apokat. Oh, avokat. Tanya aja, apokat mau nggak Pak? Kalau apokat nggak mau. Oh, Dia nggak tahu sih kalau itu bergizi. Nggak, artinya dia kan juga tahu itu kalau monyet nggak Iya, mau ya. apokat, iya. Karena apa? Bapak konkret loh ininya Konkret surveinya. betul ini, Iya. menurut saya. Gitu loh. Oh, oke. Ya, maka nanam apokat. Terus nanti Supaya nggak biar diganggu. Ya, biar durian mungkin juga nggak mau. Oh, kalau durian mau dong. Oh mau ya. Iya, enak kalau banget durian bisa, itu. Pak. Itu. Apalagi yang musangking, Pak. Musangking atau bawor itu wah. Itu Oke. enggak Sebenarnya kalau yang saling menguntungkan itu ya nanam kopi. Oh iya. Kopi itu saling menguntungkan. Jadi manusianya untung, Iya. terus Mau misalnya apa, Pak? Dia apa? Kenapa Ambil dia kalau bijinya kopi? kopi sudah digiling. Iya kan? Iya. Oh kayak Enak nggak Pak kayak kopinya musang di berarti. gilingan? Iya. Oh iya, karena kerjasama dengan monyet tadi berarti enak kopinya. Kan jadi gini di tempat Kolaborasi nih malahan ya. di tempat saya ini Iya. ada warga yang tadinya itu dia di perkebunan kopi, Iya. terus dia pulang, terus sekarang kemarin itu nanam 1000 Pohon. pohon. Terus yang dilakukan monyetnya Iya, apa? hidup sekitar 300-an, Oke. 300-an pohon. Oke. Jadi
dimakan. nanti ya biar dimakan monyet. Terus? Bijinya Kan keluar. bijinya biar kayak keluar. luwak. Iya. luwak. Oh, Maka tapi ini monyet. Iya. besok Tapi dia ditulis Monyet kopi berarti. monyet. kopi monyet ekor orang kopi luwak panjang. lagi. Nah, itu aja Pak besok. Ya, kemarin jadi dari warga saya itu Oke. sengaja pulang. Dia tadinya bekerja di perkebunan kopi karena daerahnya kan diserang gitu kan. Jadi dia pulang sengaja terus dia menanam. Artinya ini kan artinya ini kan Sudah salah berjalan satu. itu, Iya, sudah Usaha. berjalan. Iya, Ya. usaha. Untuk Sudah ada Iya. income-nya Harmoni bisa ya. itu Pak. Iya. Apa masuk putaran uangnya sudah juga bisa. Belum dia? kalau itu belum, tapi Tapi itu bisa dari menjadi konsep bagus bisa ya. jadi Iya, konsep. Bagus bisa itu. jadi ya jadi yang Iya. tepat-tepat Jadi di mana konsep ekor yang nggak panjang dimakan ada. avokat. Iya. Jadi apa kan Yang alpukat. mutualis kopi. Iya. Oh. Itu pisang, iya. Pisang, kluthuk, Pisangnya gitu. yang kluthuk. Orang daun. Mbak Endah nggak daunnya. mau. Iya. Yang kluthuknya. Iya, Pak. Tapi Ibu yang buat lemper pisang daunnya Jadi, pisang bagus. orang Ini sebetulnya daun, langkah-langkah buah. cerdas ini ya untuk bisa yaitu tadi harmoni ya. Iya. Oke, jadi harus, kebijakannya adalah perlindungan habitat sebenarnya Oke, Mbak. oke. Lebih ke Betul. situ ya, tidak Iya. tidak lalu kemudian harus satwanya dibunuh atau apa. Jadi Jangan perlindungan dong. habitatnya. Monyetnya gitu. juga merasa Iya. terganggu oleh Karena manusia kita kok. saja nih. Oke, baiklah ini dari diskusi semacam ini setidaknya meskipun kita bawaannya dengan cara guyon dan lain-lain ya. Serius Cuma ya serius Serius. benar. Jadi ternyata memang ada hal-hal yang seringkali mungkin masih terlupa tapi itu harus dilakukan supaya sama-sama bisa hidup dalam dampingan yang baik ya. Pak Tumin sampaikan salam untuk teman-teman di sana Pak. Sama monyetnya sekalian dong. Jangan nakal ya Dek. Silakan mampir gini, di Jogja tempat TV. saya itu saya sering nemui dengan warga petani yang ada di sana. Kalau petani yang tidak pernah diganggu monyet pun ada, biarpun dia di tengah kalangan Apa, monyet, Pak? gitu. Kenapa dia nggak diganggu? Dungannya apa dungannya? Dia hanya bilang, cah bagus, tandur aku aja diganggu, kue tange iki wae. Iya. Tapi dia Jadi dikasih makan dia- Pak. Udah Pak. Tapi Jadi dia kata itu jadi afirmasi ya Bu. Iya, Enggak, tapi dia- warganya mungkin ngasih juga. mungkin. dia ke sawah itu bawa makanan yang sengaja untuk dikasih. namanya rasa kasih Jadi sayang. ada imbal balik dia enggak di. Nah makanya dengan biar jenengan kepala kelurahan, Pak Mbah Lurah, ya udahlah APBD itu untuk monyet tadi biar tidak Dianggarkan. ganggu warga jenengan. Monyet gitu nanti ada merti monyet lah nanti. Iya. Ngerti. Oke, salah satu agenda merti desanya adalah memberi makan monyet ekor panjang Iya. supaya ada tembungnya dia tidak diganggu gitu ya. Dibel Oke, papat baiklah. 5 pacar. Ini kearifan lokal loh ya. Iya. Bapak dan Ibu Matrus Barmonye juga rawuh di sini. Keprihatinan sebetulnya ketika ada konflik di sana, Pak Tumin. Tapi ya mari sama-sama dipikirkan dari lini masing-masing besok bergerak ya untuk bisa supaya monyet itu bukan kemudian dibunuh tapi justru ada secara penanganan yang jauh lebih baik. Syukur-syukur tadi pariwisata ini menjadi besok pada nonton monyet ekor panjang yang harmoni dengan manusia. Pak Amir Sembanuwon. Kurang satu. Apa tuh Pak? Kita mau merasakan kopi rasa monyet tadi ya. Oke. Kayak di branding gitu Iya. dengan dana Ada brand dengan tertentu ya, dais gitu ya. produk ya. Memang produk Makan istimewa dari lemper. DIY gitu ya. Berarti ini kan dari tragedi justru menjadi rezeki, gitu kan? Iya. Semarang Pak Amir, Terima kasih. Kang Eta terima kasih banyak Kang. Ye, sami. Teman-teman mudah-mudahan tetap mendampingi ya Kang yang ada di sana ya. Ya. Tadi menarik adalah mahasiswanya justru konkret menangani ini ya. Jadi program itu kalau KKN pun tidak cari-cari, justru dari masalah yang ada. Ya, Gitu. itu timbang ngecat kuburan. Iya, terima kasih. Kurang gawen. Ya, Pak Temen makasih ya. Siap. Jes, nuwun Pak. Semangat Pak. Semangat. Semangat dulu dong Pak. Senyumnya mana Pak? Oke baiklah. Bu, matur Siap, nuwun Bu Kiki. matur nuwun, sami-sami. Iya. Kenapa kita ngodain Pak Tumin? Sebetulnya karena Pak Tumin yang terdampak ya Iya. dengan kawan-kawan. Itu supaya tetap bisa semangat bagaimana berada di tempat itu. Nggak mungkin kan Pak teman-teman terusir justru karena adanya monyet. Berdampingan aja lah Pak dengan cara yang lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita sosialisasikan kepada pemirsa ya. Siapa tahu juga teman-teman yang lain yang nonton ini juga terdampak monyet ekor panjang. Formulanya kan nggak hanya di desanya Pak Tumin ya, tapi justru juga bisa banyak ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi. Selamat berpuasa ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Pemirsa terima kasih Anda bersama kami. 1 jam ini kita bicara mengenai kebijakan penanganan konflik satwa monyet ekor panjang di daerah istimewa Yogyakarta.
segera ada penanganan yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan. Tapi tadi dari pembicaraan ini banyak hal yang serasanya sangat bijak untuk sama-sama kita dukung. Dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan PIW P2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, acara ini terselenggara bersama dengan Jogja TV, tradisi tiada henti. Saya Indah Ardina. Sampai jumpa. Salam Indonesia.